Tuhan, kami rindu untuk Engkau boleh menyatakan firman-Mu bagi kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang selaras dan bersesuaian dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberikan kami iman, Tuhan memberikan kami pengetahuan yang benar akan Engkau. Nyatakan apa yang hendak Engkau nyatakan, sehingga pengenalan kami akan Engkau semakin jelas waktu demi waktu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Ya, bersyukur ya bisa berdiri lagi di depan Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebagaimana kita tahu jadwal kemarin seharusnya Musa gembala kita, tapi ya harus diganti karena ada satu dan dua hal yang kita sudah tahu. Kita terus dukung dalam doa. Bapak sekalian, kiranya dengan pergantian orang yang berdiri tidak mengurangi rasa cinta Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhannya ya, begitu ya. Ya, mana tahu hari ini sudah Wanda misalnya udah menantikan Musa gitu ya. Tapi minggu depan nanti Musa lagi ya. Ya, kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-4 saja ya. Ayat 2 sampai ayat ke-4. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya ya. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 2. LAI memberi judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak sekalian, tema yang diberikan bagi saya yaitu tentang bagaimana ketekunan itu menghasilkan suatu buah ya. Dan kita harapkan nanti goalsnya atau implikasinya merujuk kepada bagaimana sadar bahwa ternyata kita perlu bertanggung jawab atau ada tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk kita bertekun ya. Bapak Ibu sekalian, Yakobus tentu kita sudah sebagian tahu bahwa dia adalah seorang guru agama di Yerusalem, begitu ya. Kemudian dia adalah saudara daripada Yesus yang juga sekaligus sebagai penulis daripada kitab ini. Dan kita bisa melihat kitab Yakobus ini ada beberapa bagian kita melihat seolah-olah bertentangan daripada tulisan-tulisan lain, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan tentang konsep iman, begitu ya, bahwa ternyata orang diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Tetapi Yakobus kita bisa melihat di dalam bagian nats bahwa tanpa iman dan perbuatan itu ya sama dengan iman itu mati, begitu ya. Tetapi kita bisa melihat di sini Yakobus menulis ini tidak sedang meresponi daripada persoalan daripada Paulus, begitu ya, tulisannya Paulus yang sering kita perbandingkan, begitu kita juga bisa melihatnya, atau juga bagian daripada meresponi pengikut Paulus, begitu. Jadi Yakobus menuliskan, tapi kita bisa melihat kedua tokoh Alkitab ini, Paulus dan Yakobus, juga adalah sama-sama menuju kepada satu penekanan yang berbeda-beda tentunya, karena memang penerimanya berbeda, konteksnya berbeda, maka surat yang ditujukan juga berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat di sini ya, kita bisa melihat ketekunan yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah merupakan sesuatu yang memang harus kita
alami, Bapak sekalian ya. Karena kalau kita melihat Yesus ya, dia berjalan dengan para murid, dia melihat suatu pohon ara yang tidak menghasilkan buah, yang dia lakukan mengutuknya, begitu ya. Yesus mengutuk pohon ara karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan. Kita tahu pohon ara itu bisa menghasilkan buah di dalam berbagai keadaan sekalipun. Nah, itulah identitasnya pohon ara. Maka ketika pohon ara itu tidak berbuah, Yesus begitu sangat mengecamnya dan bahkan dikutuk. Dan kita bisa juga melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di situ bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ditegaskan lagi di dalam Matius 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-22, tapi saya ambil yang secara singkatnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini perihal pengajar-pengajar ya, yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan mujizat, kami sudah melakukan ini demi namamu, demi nama Tuhan. Tapi di sini dikatakan dari buahnya kita bisa melihat. Demikian juga Bapak-Ibu sekalian, berbuah itu harusnya menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Kalau tidak berbuah ya dipangkas, kan begitu ya. Kalau jika kita sudah mengikut Kristus tapi tidak tidak menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh banyak orang, tidak bisa dirasakan oleh pasangan kita, tidak bisa dirasakan oleh suami istri kita, anak-anak kita, maka kita dipastikan perlu mempertanyakan bagaimana pemahaman kita, relasi kita dengan Tuhan. Bapak sekalian, jelas sekali bagaimana jika keadaan justru tidak pas untuk kita berbuah. Sebagaimana ya Tuhan Yesus mengharapkan pohon ara itu kan, di segala situasi dia harus berbuah, menghasilkan buah. Tetapi kita melihat juga di dalam Yakobus ini Bapak sekalian, bahwa tulisan daripada Yakobus ini pertama kali langsung dimulai dengan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini langsung dia to the point begitu ya. Artinya sangat jelas bahwa Yakobus ini sedang menuliskan kepada jemaat di perantauan dan bagaimana keadaan mereka. Jadi Bapak sekalian, kita bisa mengerti hal ini karena Yakobus menuliskannya di awal. Jadi ini memang harus menjadi konsen, menjadi utama begitu ya, dan tidak perlu bertele-tele begitu. Dia langsung menuliskannya. Ya, kalau kita melihat surat-surat lain begitu ya, Paulus dan lain-lain ya kadang adalah pengantar dan lain-lainnya. Tapi di sini Yakobus langsung Bapak sekalian. Bapak sekalian, ujian tentu saja ya, ujian di dalam konteks ini pencobaan-pencobaan yang nanti akhirnya kita sadar itu adalah ujian iman kita. Ujian hidup itu Tuhan tidak pernah berikan tanpa ada tujuan di dalamnya. Ini yang harus kita mengerti dulu Bapak sekalian ya. Setiap ujian yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan kepada kita, tidak pernah tidak mempunyai tujuan. Secara khususnya kepada anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan bahwa ia tidak mencobai dan tidak dicobai. Ini kan bukan sesuatu hanya sekedar kalimat pembelaan diri begitu ya. Tuhan membela dirinya supaya dia tidak dipersalahkan dengan situasi buruk mungkin yang kita alami. Tidak demikian. Tetapi justru ini kita sadar bahwa memang Tuhan tidak mencobai. Tetapi ketika ada ujian-ujian atau pergumulan-pergumulan hidup, itu pasti ada tujuannya. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dengan sia-sia. Kita bisa melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf, begitu ya. Yusuf bertumbuh, kemudian dia sudah dewasa, dibenci, dicurigai, dicemburui juga dialami, kemudian dia dijual, dan ketika dijual dia juga diabaikan, dilupakan sebagai sahabat begitu ya. Tetapi akhirnya kita bisa melihat melalui Yusuf bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita juga bisa melihat kepada kehidupan Ayub begitu ya.
Ayub kehilangan segalanya, segala hal, tidak ada yang tersisa kecuali ya istrinya. Pernah kami bahas ini di Yud. Dan ini pun Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa Tuhan punya tujuan khusus bagi Ayub, begitu. Dan persoalan Ayub kan tidak dialami oleh tokoh-tokoh lain. Ya, masing-masing kita Tuhan punya tujuan, dan masing-masing kita itu sudah ada porsinya masing-masing, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam pergumulan hidup. Ya, seterusnya juga kita bisa melihat kepada kehidupan Yesus itu sendiri ya. Hidup Yesus yang dia lahir dalam kehidupan yang tidak baik, yang serba kekurangan ya, dihina juga, diolok-olok, dicaci maki, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Ini merupakan bukan suatu hal yang sia-sia ya. Kalau kita memahami ini tidak ada tujuannya, maka paling miris kehidupan para tokoh-tokoh ini, termasuk Yesus itu sendiri yang kita sembah ya. Bapak sekalian, kegagalan anak Tuhan ya, kegagalan anak Tuhan seringkali, kegagalan kita seringkali itu di dalam pikiran kita bahwa ini terjadi karena orang lain. Sering sekali kita menyalahkan orang lain ya, karena kesalahan konsep yang pertama tadi. Jelas dikatakan di sini Bapak sekalian di ayat 2 itu, saudara, dia memakai kata anggaplah. Itu bukan suatu penerimaan saja, begitu ya, bukan sesuatu ya sudah terima saja, bukan demikian Bapak sekalian. Atau menerima keadaan apa adanya, ya sudah beginilah. Tetapi pikiran ini harus kita taruh di dalam pikiran kita, konsep ini harus kita taruh bahwa ini terjadi karena kehendak Tuhan, tujuan Tuhan untuk saya dan kapasitas saya. Bapak sekalian, inilah yang harus kita miliki. Makanya Yakobus mengatakan ini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini dia sedang tidak kayak semacam ya apa adanya, begitu ya. Kan ada kata anggaplah. Berarti ini hanya sebuah konsep, begitu ya, yang konsep atau hanya sekedar pengetahuan yang tidak relate dengan kehidupan nyata kita, Bapak sekalian. Tidak demikian. Ya, tapi justru Yakobus mau mengajak kita untuk menaruh pikiran ini ke dalam pikiran kita. Ya, inilah dulu yang perlu kita miliki, jemaat sekalian. Ya, konsep demikian. Kalau konsep ini sudah mendahului daripada pergumulan hidup, maka pasti pengelolaannya atau responnya juga berbeda. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya dikatakan, dan pikirkanlah bahwa semua terjadi, Tuhan punya tujuan di sini dan sifatnya keseluruhan ya. Bahkan dikatakan the world and every kind. Jadi semua ya, dan every kind. Jadi semua, seluruh dan segala jenis Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kita yang kebal di dalam bagian ini, dan tidak hanya beberapa orang yang harus menaruh itu di dalam pikirannya, ya. Tidak hanya para rohaniawan begitu ya, yang kita anggap lebih dewasa begitu ya, rohaninya begitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita lebih cepat apa ya, ketika ada orang pelayan begitu ya, baik yang singers dan yang sudah melayani Tuhan lah, kalau dia sedikit melakukan kesalahan, pasti mata kita melihat kesalahannya itu lebih kuat begitu ya. Ah, dia sudah jadi MC, padahal dia rajin melayani loh, begitu ya. Padahal dia sudah jadi hamba Tuhan, atau dia sudah jadi majelis, kok hidupnya begitu ya, begitu. Mata kita lebih cepat, begitu ya. Tapi dikatakan di sini Bapak sekalian, segala seluruhnya dan segala jenis itu. Jadi tidak ada kita yang tidak masuk di dalam bagian ini Bapak sekalian. Tentu ini merujuk kepada ya, juga kepada seluruh daripada kemunduran hidup kita, ya. Segala kemunduran hidup kita tidak hanya menyangkut keseluruhan, tidak hanya menyangkut segala jenis orang, tetapi juga bahkan hidup kita yang tidak hanya kita gagal mungkin ke depan, tapi juga Yakobus mau menekankan bahkan kehidupan kita yang justru bukan maju tapi mundur, begitu ya. Ini yang Yakobus mau tekankan Bapak Ibu sekalian ya. Kemunduran itu apa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita bisa sebutkan kesehatan. Orang yang sehat bisa menjadi sakit,
begitu ya. Orang fisiknya yang bugar, begitu ya, orang olahragawan, begitu, bisa kadang-kadang mengalami kelemahan fisik. Kemudian keuntungan dalam bisnis, kita tidak senantiasa bisa untung, Bapak sekalian, ya. Mungkin Bapak sekalian mampu memikirkan keuntungannya dan lain-lain. Tetapi harus memahami ini, Bapak sekalian, ya, bahwa Yakobus mengatakan seluruhnya, bahkan termasuk kehidupan kita yang mengalami kemunduran, ya. Kita harus menaruh pikiran itu di dalam konteks itu, ya. Kemunduran fisik, kesehatan, keuntungan di dalam bisnis, kita tidak bisa selalu mendapatkan keuntungan. Daya ingat juga, ya, pasti kita lambat laun daya ingat kita menurun, berkurang, ya, mengalami penurunan, dan seterusnya, Bapak sekalian. Nah, semuanya ini, Bapak sekalian, dikatakan mempunyai tujuan, ya, untuk menguji kualitas iman kita, ya. Jadi harus dipahami di sini, Bapak sekalian. Yang pertama, kita harus menaruh pikiran itu semuanya, dan kita semua, segala jenis orang, tidak memandang umur dan lain-lain, termasuk juga hal-hal yang mundur sifatnya. Dan kita tahu, Bapak sekalian, di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ya. Jadi jelas ini, Bapak sekalian, jangan kita katakan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang ditolerir dalam banyak hal, begitu ya. Misalnya kelemahan kita, keberdosaan kita, dan lain-lain, tidak termasuk di dalam bagian ayat 3. Jadi jelas kita lihat di sini, ya, yang menjadi kebahagiaan di dalam pencobaan-pencobaan itu adalah apabila berkait dengan iman kita, iman kepada Yesus, ya, tantangan-tantangan iman ketika kita mengikut Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan. Kita harus mendapat suatu cobaan yang berat, yaitu baru kebahagiaan. Nah, itu yang kita bisa lihat di sini, Bapak sekalian. Dan pencobaan-pencobaan itu ditulis dalam bentuk subjungtif, yaitu suatu possibility, suatu kemungkinan. Jadi, Bapak sekalian, di sini tidak senantiasa selalu, begitu ya. Tidak senantiasa selalu, tetapi ini merupakan sesuatu kemungkinan akan dialami kita, akan dialami Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mengatakan, oh, hanya kamu yang mengalami, misalnya yang kurus, begitu ya, pasti hanya kamu yang akan sakit, begitu ya. Hanya orang yang tidak susah kehidupannya, hanya orang itu yang mengalami pencobaan-pencobaan. Tidak. Ini adalah suatu kemungkinan yang bisa dialami. Tetapi juga secara teologis kita bisa melihat, Bapak sekalian, ketika kita memahami ini, maka kita sadar bahwa di dalam diri kita ini kan masih ada natur dosa. Ya, tadi si Jessica sudah mengajak kita, ya, menuntun kita di dalam pengakuan dosa. Jadi ada di dalam diri kita ini suatu keinginan, kehendak, ya. Maka di sini, Bapak sekalian, dikatakan pencobaan-pencobaan itu jangan sampai menjadi sesuatu itu berasal daripada diri kita, berdasarkan kehendak kita, ya. Jangan sampai, kan kita ada kemungkinan untuk jatuh, kemungkinan untuk ada di dalam suatu pencobaan, itu merupakan sesuatu yang mungkin, Bapak sekalian. Tetapi jangan sampai kita justru tinggal atau menetap di dalam keberdosaan itu. Jadi ini penting, Bapak sekalian, untuk kita pahami, ya. Jadi dikatakan suatu kemungkinan kita alami, Bapak sekalian. Yang kemungkinan itu jangan sampai kita mengatakan aku tidak mengalami, atau bukan saya yang mengalami. Maka kita, Bapak sekalian, dituntut untuk bersiap-siap, berwas-was di dalam bagian ini, ya, bahwa tidak ada kita yang kebal, tidak mendapat bagian yang namanya diuji itu. Ada di dalam suatu ujian, ya, Bapak sekalian. Bahkan ujian itu, Bapak sekalian, ya, dalam kata sifat substantif, yaitu proses atau cara menentukan suatu keaslian, ya. Jadi Bapak sekalian, jika Bapak sekalian tidak bersedia yang namanya diuji, maka kualitas saudara, kualitas kita sebagai anak Tuhan itu tidak akan teruji atau tidak akan nampak, Bapak sekalian, ya. Jadi harus ada diuji keasliannya, ya. Hasilnya harus ada, ya.
itu barulah hasil yang diuji itu baru itu menjadi sesuatu barang yang berharga dan barang yang layak diperjualbelikan, kan begitu. Jadi Bapak sekalian, di sini sangat pentingnya di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ini ya Bapak sekalian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ketika kita ada dalam satu ujian Bapak sekalian, jangan sampai kita justru negatif, begitu ya. Jangan sampai kita melulu negatif. Tapi mari kita menaruh yang pikiran ini, yang anggapan ini sebagai suatu kebahagiaan apabila kita ada dalam suatu pencobaan itu. Nah, ini yang mau Yakobus dulu antarkan kita Bapak sekalian. Nanti baru kita bisa melihat buah apa yang bisa kita lihat di dalam pencobaan ini, di dalam ujian ini, di dalam penderitaan. Ya, kalau kita bisa melihat, tentu ada penderitaan, ada penganiayaan, ada penolakan di situ ya. Baru kita bisa melihat. Jadi ini Bapak sekalian ya. Jadi untuk menjadi murni Bapak sekalian, kita perlu melewati yang namanya ujian. Jika kelas 1 mau naik kelas 2, ya anak-anak kita kan sudah naik kelas nih ya. Ketika mereka dari TK, kelas 1 SD ya harus ada ujian, nanti berikutnya seterusnya ada ujiannya. Barulah di situ kita ketika anak itu naik kelas, apalagi dia dapat peringkat ya. Nah, lebih ini lagi kan, lebih teruji lagi begitu ya, lebih layak lagi. Jadi yang naik kelas 2 itu, naik kelas 3, kelas 4 ya adalah anak-anak yang layak naik, kan begitu. Bapak sekalian, oleh karena itu Bapak sekalian, sesuai tema kita ya tadi itu sudah mengantarkan kita memahami bahwa memang kita harus menaruh ya pikiran itu, dan semua ada tujuannya. Dan yang kita bisa melihat bagaimana ketekunan itu menghasilkan buah Bapak sekalian ya. Yang pertama kita bisa melihat sekali lagi di ayat 2 ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di situ ada suatu kalimat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagus sekalian, kebahagiaan tidak hanya happy sekali lagi, tapi joy, dan merujuk kepada dia memakai akusatif. Dia tunjuk itu bagus sekalian ya. Anggaplah itu ya. Jadi dia tekankan kebahagiaan. Bagus sekalian, jatuh ke dalam pencobaan atau berada dalam satu pencobaan itu saya pikir agak lucu kalau kita bilang itu menjadi suatu kebahagiaan ya. Tapi ini yang Yakobus mau katakan Bapak sekalian, apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, bahkan Bapak sekalian dikatakan di situ kita melihat tidak hanya pencobaan ya, tidak hanya pencobaan atau tunggal pencobaan, tetapi pencobaan-pencobaan, bahkan berbagai-bagai pencobaan. Ini merupakan sesuatu yang jamak Bapak sekalian ya. Pencobaan yang begitu banyak begitu ya. Bagaimana pencobaan yang bertubi-tubi begitu ya, banyak ini, tapi kita tetap merasakan sukacita. Ya, inilah saya pikir buah yang pertama yang perlu kita lihat daripada ketekunan itu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bertahan di dalam suatu pencobaan yang tidak hanya satu kali pergumulan hidup begitu ya. Tidak hanya satu pergumulan. Kalau hanya satu pergumulan, pasti kita juga ini ya tahan begitu ya. Tetapi bagaimana percobaan itu datang secara bertubi-tubi begitu, atau begitu ya. Satu pencobaan datang lagi satu kan masih enak ya. Misalnya selesai satu problem, baru ada problem baru, ya it's okay lah begitu ya. Kita masih ada tenaga, masih ada kesempatan berpikir, memikirkan solusinya bagaimana. Tetapi bagaimana pencobaan itu atau masalah itu, pergumulan hidup itu datangnya secara bersamaan begitu ya. Anak inilah, terus lagi pekerjaan kita lah, udah teman kita bohongi kita, semualah. Jadi semakin komplit Bapak sekalian. Bagaimana kita dikatakan menganggap ini sebagai suatu kebahagiaan?
Ya, bagaimana kita bisa tekun di dalam berbagai-bagai masalah yang bertubi-tubi ini, Bapak sekalian? Kalau tanpa adanya joy itu, sukacita yang pure itu, sejati itu, Bapak sekalian. Jadi buah yang bisa kita lihat, Bapak sekalian, itu sukacita. Nanti kita bisa lihat mengapa kita bersukacita, Bapak sekalian, ya. Pencobaan-pencobaan itu ditegaskan dengan berbagai-bagai pencobaan, Bapak sekalian. Tidak hanya satu pergumulan, tidak hanya satu masalah, tidak hanya suatu masalah hidup begitu ya, tetapi jamak, Bapak sekalian, ya. Pikirkanlah banyaknya pergumulan begitu ya, ibu-ibu kalau ada tugas di rumah yang begitu ruwet gitu ya, pasti ibu-ibu lebih paham begitu ya. Mengurus ini itu sangat bikin stres gitu ya, menuntut menguras pikiran, bagaimana menyelesaikan yang mana pertama dulu itu ya. Jadi sangat banyak, Bapak sekalian, ya. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng persoalan orang-orang di perantauan ini. Masalahnya begitu banyak, masalahnya begitu kompleks, Bapak sekalian, ya. Tetapi kita bisa melihat ujian hidup itu bisa banyak dan beragam bentuk, Bapak sekalian. Bisa datang selesai satu atau datang bersamaan. Mampukah kita melihat secara positif daripada ujian ini yang banyak dan bertubi-tubi ini? Atau mampukah kita melihat kebaikan Tuhan dalam trace-nya kita, ya? Yang nampaknya tak kunjung habis, Bapak sekalian. Mampukah kita bersukacita? Mampukah kita melihat kebaikan Tuhan? Mampukah kita tetap memiliki pikiran yang positif itu di dalam ayat 2 itu? Pasti tidak banyak, Bapak sekalian. Tapi di sini inilah sukacita kita. Sukacita ketika kita diberikan kemampuan untuk tetap bersukacita di dalam tekanan, ya, ketekunan yang sebenarnya masalahnya itu sangat bertubi-tubi. Tetapi ada sukacita, ya. Buahnya itu jangan Bapak Ibu sekalian pikirkan ya menjadi kaya, ya. Nggak ada. Bahkan buah roh begitu ya, kasih, sukacita, nggak ada di situ kekayaan, nggak ada. Jadi jangan sampai kita salah di dalam menjalani atau ada di dalam satu ujian ini, Bapak sekalian. Ya, sukacita itu, ya. Sukacita, bagaimana engkau ada dalam suatu masalah yang banyak, tapi engkau merasakan sukacita. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, ya. Maka ya itu adalah buahnya. Buahnya. Tidak ada yang lain, Bapak sekalian, yang kita butuhkan di dunia ini. Apabila bukankah kita bekerja habis-habisan, mati-matian, kita buka usaha dan kita mencari, pokoknya kita butuh kesehatan dan lain. Bukankah tujuannya untuk bersukacita, benar ya? Semua kita upayakan anak kita disekolahkan di sekolah yang baik. Ya, tujuannya apa? Supaya anak kita bersukacita melihat dan lain-lain. Tapi inilah juga buah yang bisa kita lihat daripada ketekunan. Ya, tidak akan ada orang yang tekun di dalam situasi pencobaan yang jamak itu, Bapak sekalian, yang bertubi-tubi itu. Atau kita bisa melihat, Bapak sekalian, atau mampukah tetap bersukacita yang sungguh-sungguh loh ya, yang sungguh-sungguh, ya, yang sejati tanpa berpura-pura. Atau mampukah kita tetap memiliki sukacita yang sungguh-sungguh, ya? Atau kita akan mengatakan mengapa harus ada ujian, ya? Atau paling sedikit kita akan berkata, Bapak sekalian, ada ujian tapi satu ujian saja begitu ya. Boleh ada ujian hidup begitu ya. Boleh Tuhan kasih saya ujian, tetapi jangan banyak-banyak lah begitu ya. Satu ujian sajalah, satu pergumulan hidup sajalah. Gak usah banyak-banyak begitu ya. Bahkan Bapak sekali kita tidak tanggung-tanggung, bahkan kita negosiasi nih ya. Kalau boleh yang ujiannya itu adalah sesuatu yang saya mampu di dalam konteks pendidikan. Atau di dalam kehidupan kita, ujiannya itu kalau boleh sesuatu yang bisa saya handle begitu ya. Semampu saya saja. Adakah demikian ujian? Saya pikir nggak ada ya. Misalnya guru kasih ujian adalah yang sudah dipelajari murid begitu ya.
Ya itu bukan ujian namanya, itu kan apa ya, textbook ujian apa namanya, sama kami ada juga istilahnya itu. Ya jadi ujian itu sesuatu justru yang di luar ekspektasi kita kan. Kita belajar ini, tahu-taunya keluarnya cuma dari pendahuluan itu. Kita pelajari di bab 2, tahu-taunya keluarnya semua di bab 1, begitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih dulu ya kisi-kisi ya, sering kayak kisi-kisi kan, kisi-kisi juga tidak semua kan. Tidak semua ya harus pasti keluar. Pasti ada bagian yang keluar, ada sedikit yang digeser-geser. Jadi Bapak sekali, kadang-kadang acap sekali kita ada di dalam keadaan ini ya, kita suka negosiasi dengan Tuhan. Ya, yang bisa saya handle saja, yang ada di dalam kekuasaan saya saja. Saudara, bersukacita atau joy itu di segala keadaan dan banyaknya ujian yang datangnya bertubi-tubi silih berganti, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, itu adalah kebahagiaan sejati. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan, ya, ada dalam suatu keadaan yang nampaknya pergumulan tidak selesai-selesai, ya itu ada sesuatu yang kemungkinan akan kita alami. Tetapi ketika kita ada di dalam suatu sukacita di tengah-tengah keadaan itu, itulah kebahagiaan yang sejati itu. Itu adalah buah yang perlu kita syukuri Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak sekalian, pencobaan-pencobaan yang bertubi-tubi yang kita alami adalah suatu anugerah Tuhan yang menghiburkan kita, ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ini adalah suatu penghiburan yang Tuhan berikan, ya. Setiap masalah, pencobaan itu ada satu limit powernya, ya. Limit power daripada masalah itu ada, Bapak sekalian. Tidak selamanya masalah itu menjadi masalah, ya. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus itu Tuhan katakan, ya, Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab Ia setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, kalaupun itu terjadi, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak sekalian, ini merupakan suatu penghiburan bagi kita, ya. Memang akan ada pencobaan yang bertubi-tubi sekalipun akan ada. Tetapi janji manis daripada Tuhan yang perlu kita harapkan, yang perlu kita nantikan, yang perlu kita harapkan, yaitu setiap masalah Tuhan janjikan ada limit powernya. Ya, jadi ada batasnya. Ibaratnya itu ada expired kalau kita makan roti begitu ya. Tidak selamanya makanan itu sehat dan tidak selamanya pencobaan itu Bapak sekalian akan menghancurkan kita. Karena sebagaimana kita bisa melihat Tuhan berkata kepada iblis begitu ya. Silakan engkau apapun yang kau mau lakukan kepada Ayub, kepada hamba Tuhan itu. Tetapi jangan nyawanya. Apakah iblis itu masuk juga ke ranah itu? Tidak Bapak sekalian. Demikian juga kita bisa melihat kan janji. Saya pikir ini adalah janji manis Tuhan, bukan janji palsunya Tuhan. Janji manis yang perlu kita juga syukuri dan nikmati Bapak sekalian ya. Maka ketika kita ada masalah Bapak sekalian, ya maka kita berdoa begitu ya. Ketika kita ada masalah, berdoa Bapak sekalian ya. Minta hikmat dan anugerah Tuhan yang telah dijanjikannya itu, karena ada janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar. Ia akan memampukan kita menanggung daripada pencobaan-pencobaan itu. Maka mintalah itu. Ya jangan minta yang tidak dijanjikan. Nah itu yang salah Bapak sekalian. Acap sekali kan kita minta sesuatu yang tidak dijanjikan dan kita bahkan ngotot-ngototan begitu ya. Nah tetapi yang dijanjikan justru kita tidak mau memintanya. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Bapak sekalian, buah yang kedua daripada ketekunan kita bisa melihat. Ketekunan anak Tuhan menghasilkan suatu endurance. Endurance itu adalah suatu ketahanan Bapak sekalian. Ketika ada dalam suatu masalah pencobaan yang banyak, yang bertubi-tubi itu, ya, dan kita tahu ada tujuannya, ya, menuju kepada iman, ya, itu tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak sekalian.
Ketika kita waktu demi waktu terus ada dalam satu pencobaan, kita keluar, Tuhan kasih lagi kita keluar, Tuhan kasih lagi kita keluar. Akhirnya kita menjadi anak Tuhan yang memiliki endurance yang kuat, Bapak sekalian. Kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang tahan banting, Bapak sekalian, ya. Endurance itu adalah kekuatan untuk bertahan dalam proses atau situasi yang tidak menyenangkan atau sulit tanpa menyerah. Bapak sekalian, ini adalah buah, Bapak sekalian, buah yang tanda kutip ya, buah yang tanpa kita sadari sebenarnya, ya kan? Kita kan hanya menikmati. Silakan Tuhan, silakan begitu ya, silakan berikan ya, asal Engkau menyertai aku begitu ya. Akhirnya tanpa kita sadari sebenarnya ada satu buah yang Tuhan justru berikan di dalam pergumulan itu, ada endurance, kita makin kuat ya. Kalau kita berolahraga, Bapak sekalian, di dalam gym itu kan, yang suka gym mungkin ya, kalau badminton nggak terlalu ada endurance-nya ya. Nggak tahu apakah ada endurance-nya di dalam badminton ya. Tetapi kalau orang yang nge-gym itu kita bisa melihat ada yang dilatih itu kan power, speed, and endurance-nya ya. Bapak sekalian, ini perlu ya. Akhirnya kita semakin kuat begitu ya. Semakin teguh, semakin kuat begitu ya. Pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak menjadi anak yang cengeng, apa-apa misalnya nelpon begitu ya, apa-apa misalnya bergumul, apa-apa menyampaikan kepada orang lain, enggak. Kita di sini kita melihat menjadi anak Tuhan yang memiliki endurance yang baik, Bapak sekalian. Anak Tuhan yang itu tidak mudah digoyahkan dengan berbagai keadaan, Bapak sekalian. Kesusahan dia hidup. Ya, kekurangan dia hidup. Dia tidak harus berkelahi dengan istrinya, dia tidak harus berkelahi dengan suaminya ketika ada kekurangan. Ketika ada pergumulan, dia tidak harus berkelahi, dia tidak harus ya udahlah ini semua, tidak perlu menyalahkan. Dia semakin terlatih, Bapak sekalian, ya. Terlatih karena banyak, makanya Tuhan kasih. Semakin kamu terbentuk mentalmu begitu ya, mental kita di dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, Bapak sekalian ya, pergumulan diberikan, tetapi di dalam pergumulan itu ya, kita akhirnya menyelesaikan suatu kesusahan-kesusahan yang terjadi ya. Tentu tidak hanya secara physically ya, akhirnya kita makin kuat begitu ya. Terlebih lagi secara spiritual, Bapak sekalian, stamina kita semakin kuat. Stamina rohani kita itu makin kuat di dalam Tuhan. Ini buah yang bisa, Bapak sekalian, yang dihasilkan daripada ketekunan itu. Maka Bapak sekalian, ketika ada pergumulan, jangan sampai kita mudah menyerah. Ya, mari kita nikmati, karena ada janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai. Dan semakin waktu demi waktu, semakin kekuatan otot-otot rohani kita, ya, otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin terbentuk. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah digoyahkan. Bahkan Bapak sekalian, dalam berbagai ajaran-ajaran juga yang terjadi ya. Otot-otot kita sudah kuat untuk boleh berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak sekalian, sekaligus yang terakhir, kita bisa melihat ya, ketekunan anak Tuhan menghasilkan suatu kedewasaan rohani. Ini juga buah, Bapak sekalian, ya. Buah di dalam ketekunan itu. Akhirnya kita mendapati diri kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam rohani, ya. Kalau tanpa ada ketekunan di dalam suatu struggle yang kita alami, pergumulan, pencobaan itu, Bapak sekalian, maka kita akan berhenti untuk bertumbuh, ya. Tetapi dengan kita tetap tekun, Bapak sekalian, ya. Kalau Paulus memberikan gambaran sebagai suatu olahraga begitu ya, dia bagaikan mukanya itu ditinju, Bapak sekalian, sampai membengkak, memar begitu ya. Jadi memang harus kuat, Bapak sekalian, ya. Di sini kita bisa melihat kedewasaan rohani itu menjadi hal yang kita bisa nikmati, ya. Kita bisa melihat di ayat 3, saya baca, Bapak sekalian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Ketekunan
di ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, ya, dan tak kekurangan satu apapun. Tentu menjadi sempurna bukan melengkapi kekurangan kehidupan ekonomi kita, bukan. Tetapi ini menjadi, kalau kita bisa melihat, ini menjadi utuh secara moral Kristen, secara karakter Kristen kita. Kekristenan kita semakin utuh, Bapak sekalian, ya. Secara karakter, moral kita, akhlak kita, kerohanian kita itu semakin utuh, Bapak sekalian. Bahkan di sini dikatakan complete in all parts, complete di dalam semua hal. Ya, jadi kita tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan itu merujuk kepada komplitnya, Bapak sekalian, pertumbuhan mental, moral, dan karakter. Jadi Yakobus di sini, Bapak sekalian, Yakobus menyatakan bahwa tujuan pencobaan adalah untuk menghasilkan suatu karakter Kristen yang dewasa dan matang. Ya, jadi ada tujuannya, buah yang bisa kita nikmati daripada ketekunan, ya, kita semakin dewasa, ya, semakin dewasa di dalam rohani, tanpa adanya struggle, tanpa adanya pergumulan pencobaan itu. Kita tidak tahu kita sudah, apakah kita remaja, apakah kita sudah pemuda, apakah kerohanian kita sudah orang tua begitu, ya, atau hanya baby saja terus, ya. Nah, dengan pergumulan ini kita semakin sadar bahwa kita akhirnya dibentuk menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Ketika kita mengalami secara dewasa secara rohani, Bapak sekalian, maka pikiran-pikiran kita juga lebih matang dalam banyak hal, ya. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita pelayanan, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, itu juga makin matang, Bapak sekalian, makin komplit. Jadi kita bisa sadari di sini, Bapak sekalian, bahwa ada buah yang dihasilkan di dalam ketekunan. Jangan sampai kita menganggap remeh, jangan sampai kita mudah menyerah, ya. Kita mudah putus asa di dalam struggle hidup kita. Tidak cukup hanya kita tahu, oh ini dari Tuhan, begitu, ya. Ini dari Tuhan dan Tuhan akan kasih solusi. Tuhan akan kasih kekuatan. Enggak hanya itu, Bapak sekalian. Kita perlu ada suatu upaya tinggal dan teguh di situ. Tidak mudah digoyahkan, Bapak sekalian. Dan saya pikir ini tidak mudah, Bapak sekalian. Tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk kita ada di dalamnya. Tetapi Tuhan berjanji. Oleh karena itu, Bapak sekalian, seluruhnya mari kita boleh menghidupi ini, ya. Menghidupi ini, kita ada tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, Tuhan berjanji memberi kekuatan. Tapi kita juga dituntut untuk menghasilkan buah, ya. Buah-buah rohani di dalam kehidupan kita yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang semakin kuat teguh di dalam Tuhan, kuat teguh di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya kita juga boleh berdampak bagi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bertahan di tengah keadaan dunia yang nampaknya tidak cocok untuk kami boleh tinggal. Tetapi Engkau menginginkan kami di sini untuk menjadi saksi, Tuhan. Engkau mengutus kami, ya Tuhan, untuk boleh memberikan garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, berikanlah kami juga kekuatan yang daripada Tuhan. Merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah keadaan kami yang nampaknya sulit, ya Tuhan. Namun ketika kami menaruh pikiran-pikiran bahwa apa yang Tuhan izinkan ini merupakan suatu ada tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak hanya itu, ya Tuhan, tujuan itu juga boleh membentuk kami menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh, dan yang dewasa.
Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.